Baik Ibu Rani, sedikit saya mau ngasih pendidikan kesehatan ya sama Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini nanti bermanfaat bagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Kiki ya, bidan yang bertugas hari ini. Nah, yang pertama saya mau ngasih tahu tentang masalah siklus menstruasi Ibu Rani ya. Kita dalam menstruasi itu ada perubahan hormonal ya. Siklus hormonal kita itu bisa saja berubah-ubah moodnya gitu, atau kita mengalami nyeri atau mengalami masalah psikososial ya, depresi atau pas lagi masa menstruasi. Apalagi siklus menstruasi ini juga bisa berubah-ubah, ada yang mundur, ada yang telat, atau komposisinya yang banyak datang sekarang, yang kalau kemarin cuma 2 hari kayak gitu. Nah, sebelumnya Bu Rani udah tahu gimana cara menentukan masa subur? Belum tahu Bu. Nah, kalau masa subur itu dilihat dari hari ke-13 sampai 15 dari masa haid, hari pertama haid. Nah, kalau kemana Ibu Rani tanggal 1 nih haidnya, berarti tanggal 13, kalau 19 itu adalah masa subur. Nah, apa pentingnya masa subur itu? Disitulah kita bisa memprogramkan kehamilan Bu Rani. Jadi kalau Bu Rani mau berencana untuk hamil, bisa tuh pas waktu masa itu untuk melakukan hubungan seksual ya. Bukan berarti nanti itu tuh nggak boleh melakukan hubungan seksual Bu. Kalau hari ke-7, hari ke-8 hari haid itu kan biasanya kalau haid berapa hari? 5 sampai 7 hari. 7 hari. Nah, kadang-kadang Bu selesai haid itu ya namanya yang kasih jatah suami kan ya, masih ada juga mungkin istilahnya baru hari ke-10. Nah, kalau kayak gitu tuh bisa jadi nggak gitu kira-kira? Kalau berhubungan pas itu langsung jadi nggak nanti itu kira-kira? Kalau nggak masa subur mungkin enggak sih Bu. Iya, makanya yang berani mungkin bisa jadikan. Makanya kadang-kadang ada orang yang LDRan ya, atau ini ya suaminya sering keluar kota tiba-tiba pulang. Nah, waktu dia pulang melakukan hubungan itu berencana mau hamil nih gitu ya kan. Nah, di situ pas lagi masa suburnya enggak. Kalau nggak masa subur ya gimana kita mau ketemu jodohnya gitu banyak. Tapi berani paham? Ya, ada lagi mau tanyakan tentang masalah siklus ini? Cukup. Oke. Selanjutnya tentang masalah kontrasepsi ya. Nah, setahu Bu Rani kontrasepsi itu apa aja? Yang suntik per 3 bulan itu sih Bu. Itu aja. Iya. Seperti itu Ibu nggak tahu Masih suntik kurang yang sih, Bu. IUD atau yang dibilang orang alat kontrasepsi dalam rahim itu. Masih kurang Ya. Nah, kontrasepsi ini sebenarnya Bu ada yang hormonal, ada yang tidak hormonal ya. Kalau yang hormonal itu yang contohnya tadi seperti suntik. Nah, suntik itu ada yang sekali sebulan, ada yang sekali 3 bulan. Kalau suntik yang sekali sebulan itu biasanya bagi orang-orang yang tidak menyusui ya Bu, karena dia bisa mempengaruhi hormon asinya gitu ya. Jadi kalau yang menyusui biasanya kita menganjurkan yang per 3 bulan gitu ya. Tapi memang kalau efek yang per 3 bulan itu kadang-kadang tidak datang haid Bu, apalagi kalau asinya rutin. Nah, ada juga yang hormonal yang istilahnya tidak disuntik atau makan pil gitu, yang dipakai susuk Bu, yang dimasukkan di dalam lengannya itu, pernah dengar nggak? Nah, itu kan bertahan sampai setahun, 2 tahun, ada 5 tahun gitu, pernah dengar nggak? ada kayak Nah, itu juga hormonal ya Bu ya. Nah, tapi ada juga yang tidak hormonal seperti kayak kita pakai pengaman atau kondom ya kan, suaminya yang KB Bu jadinya ya kan. Terus atau yang pakai IUD ya, atau kata orang spiral gitu. Nah, sekarang kan yang IUD-nya itu berbentuk huruf T ya gitu kan Bu, itu dimasukkan ke dalam rahim dan ketika akan dengan hamil kita tinggal cabut saja gitu. Nah, yang IUD ini kita bisa bertahan sampai 5-10 tahun gitu. Nah, tergantung, jadi terserah Bu Rani nanti memilih kontrasepsi yang bagaimana. Seperti Bu Rani mau menikah ya kan, mungkin mau menunda dulu kehamilannya karena ingin merasakan dulu nih bulan madunya gitu ya kan, boleh-boleh saja. Tapi saran saya jangan pakai yang hormonal seperti pil atau suntik atau yang susu itu, pakai yang non hormonal seperti itu. Gimana Bu Rani, sudah paham? Selanjutnya Bu Rani, untuk mempersiapkan kehamilan kita juga perlu ya ada pengetahuan tentang
penyakit menular seksual ya, kemudian atau penyakit-penyakit kronis yang bisa mempengaruhi masa kehamilan kita nanti gitu. Sebenarnya Bu Ani udah tahu penyakit menular seksual itu apa gitu. Apa tuh kira-kira? Contohnya apa? Penyakitnya Ya, kayak HIV. iya bisa jadi ya, atau penyakit yang sifilis kata orang dulu, penyakit menular juga ya. Nah itu dapat dari mana? Hubungan seks bebas. Lebih jelasnya itu terkontak dari cairan tubuh Bu. Orang yang mengidap penyakit itu masuk ke tubuh kita. Nah itu bisa ya dari hubungan seks, tentu pakai cairan tubuh kan Bu. Nah, gitu. Nah ya juga dijaga pasangan kita supaya jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu dan juga mungkin bisa jadi perempuan juga kan, dari Bu Nania yang sekarang lagi tren ya kan Bu, selingkuhan gitu ya kan Bu. Kemudian penyakit-penyakit kronis lainnya Bu ya, seperti HBsAg atau penyakit yang menahun ya gitu ya kan, itu dijaga jangan sampai kita terdapat. Tapi kalau nanti seperjalanan ibu dapat penyakit seperti itu diobatin, jangan diamin gitu, karena itu kan merusak ibu sendiri dan nanti bakal celaka anak ibu sendiri. Terus suami juga ya kan. Oke, gimana ibu dengan persiapan fisik dan emosional dan mentalnya setelah saya berikan edukasi ini? Ada istilahnya pertanyaan atau yang mengganjal, boleh sampaikan? Ada keluhan yang lainnya? Sudah cukup jelas. Cukup jelas. Tidak ada lagi mau ditanyakan. Mudah-mudahan Ibu Raninya bisa mempersiapkan kehamilannya nanti dengan baik. Terima kasih ya Ibu atas edukasi yang sudah saya berikan. Terima kasih.